belakangnya. Tapi dari Bigetron Era masih punya satu hero lagi. Bisa aja menuju ke jungler atau XP lane ya. Tergantung nanti dari Akai-nya siapa yang bakal pakai, apakah Fumi atau malah Vival. Oke. Kalau menurut Kolius, ini apa? Akankah jadi XP atau jadi jungle? Stopper gak sih? Nah, kalau stopper ya Baxia ini bagus banget, terutama dia punya Baxia Shield Unity yang bakal menghentikan life regeneration ataupun life steal dari nantinya ada Esmeralda, ada Julian juga yang biasanya bikin concentrate energy ataupun dari Masya. Betul. So teman-teman, draft pick-nya udah keluar nih. Kalian mau nanyain dulu ke penonton yang ada di venue sama di kolom komentar. Jika menurut kalian RRQ yang menang langsung ketik hashtag Viva RRQ kalau di kolom komentar. Tapi yang di venue Kolius mau dengar Viva! Viva! Kalau dari Bigetron yang mau Bigetronnya menang di game yang kedua. Bigetron! Bigetron! Wah makin ramai makin panas nih Virgi. Yes, pasti dong. Yel-yelnya udah mulai keluar lagi juga tentunya. Wah, Udah mulai rame ya. RRQ sudah Dan inilah mulai dia kita menang. masuk langsung ke dalam game yang kedua dari Final Upper Bracket antara RRQ Mika versus Bigetron Era. Masih dipandu oleh Kolius dan Juga Vivji Rolia, caster kesayangan kalian semua. Tapi kita akan melihat untuk area mid lane akan digunakan oleh seorang Gyogoy. Karena tadi kan akan menggunakan Benedetta ya sebagai jungle-nya. Tapi ini Angie lagi-lagi ikut mengganggu ke arah jungle milik teman-teman dari Bigetron Era. Sementara itu udah mulai cukup sekarat. Vivian bakal coba untuk nempelin terus menerus ke arah Masya-nya. Tapi ketika purple buff-nya sudah berhasil untuk didapatkan, inilah saatnya untuk Angie mencoba untuk mundur kembali ya. yes, tapi engine-nya di sini coba untuk di stop banget dengan jet kundonya Chow. Ini bisa menjadi jawaban kemana NG itu yang bermain lumayan cukup agresif ya ketika menggunakan Masya. Terutama di early game dia yang bakal mencoba untuk masuk ke area jungle milik dari Bigetron Era. Dan Vivian pun tidak segan untuk meninggalkan seorang Cini di mid lane sendirian untuk kumpulin stack demi stacknya. Betul, tapi sementara itu kalau kita lihat juga di area bottom lane, Fumieko yang bakal menggunakan Baxiannya bakalan coba untuk berduel dengan seorang Lele Pingkan. Sementara itu Angie juga sebenarnya tidak berada begitu jauh karena tadi sempat bertemu dengan seorang Cini di dalam small camp. Sementara itu di area top lane-nya kedua gold laner kita, Chell dan juga seorang Queenie udah mulai cukup sekarat ya. Tadi sepertinya mereka udah banyak melakukan trading damage aja. Kemudian di area bottom lane masih cukup aman, damai, tentram, tapi di freeze sama seorang Lele. Enaknya itu sebenarnya dari Baxia adalah dia mungkin dari segi laning phase atau memang nge-clear wave itu bakal lebih enak Esmeralda dibanding Baxia. Tapi Baxia adalah hero dengan mobilitas yang lumayan cukup cepat juga yang biasanya bakal nahan supaya Lele ini nggak banyak melakukan mobilitas atau rotasinya nih Virgi. Betul, jadi dia sedikit dikurung ya kalau kita bahasa gampangnya gitu. Tapi sudah mulai ada satu pergerakan juga tentunya dari Bigetron Era. Sudah mulai coba untuk Oke, masih tidak bisa untuk dikontes karena ternyata Gyogoy yang baru saja mendapatkan turtle yang pertama. Mungkin dari Vivalnya tadi agak sedikit telat mendapatkan informasi bahwa RRQ lagi nge-turtle. That's why tadi Vival masih sibuk aja ke arah minion jungle dari milik Bigetron Era. Dan akhirnya sehingga turtle yang pertama pun didapatkan oleh RRQ Mika. Tapi ini ya masih belum terlalu berbeda jauh goal difference-nya. Karena memang tidak seperti game yang pertama, game yang kedua ini terlihat lebih pasif dari pergerakan masing-masing timnya nih Virgi. Iya, karena kalau misalnya Bigetron Era mungkin mereka masih mau membuat Cininya supaya sampai jadi dulu, Chell-nya juga dikasih farming. Gak beda jauh sama teman-teman dari RRQ Mika yang mereka punya Queenie yang harus dijaga gitu loh Kolius. Tapi mungkin dengan model seperti ini RRQ Mika harusnya bisa bermain lebih agresif lagi supaya dia bisa memanfaatkan Juliannya dan juga Masya yang bakalan coba untuk digebet sama teman-teman dari Bigetron Era. Ash-nya bakal coba untuk heavy spin bakal dikeluarkan oleh seorang Vival. Masih bisa untuk mundur ke belakang tentunya, tapi Gyogoy sudah mulai cukup sakit terkena quick draw dari seorang Chell. Ya sekarang masih coba dikejar lagi ke arah depan sana di mana Gyogoy-nya juga berhasil untuk di take down walaupun tadi Queenie curi-curi kesempatan untuk ngambil setengah gold shield turret biar
gold dari Queenie makin bertambah sehingga item demi itemnya juga bakal lebih cepat lagi untuk dijadikan. Bener, tapi Cini juga di sini dia langsung rotasi ya untuk selain dapetin stack juga dia ngejalanin minion wave-nya. Karena tadi kalau kita lihat juga kan Bigetron Era emang rotasinya ke area atas tuh tadi. Gimana mereka mau coba untuk nge-gank ke atas seorang carry dari Queenie. Tapi masih ada enhanced sword juga, masih bisa selamat dari seorang Yogoi. Cuman Udah mulai ngintai, udah mulai yes. datang nih pelan-pelan. Tapi lihat ya, ada cover dari Fumi Echo. Seperti yang Kolis mention bahwa mobilitas Baxia sebagai XP laner tuh lumayan cukup cepat ya. Bisa dibilang malah lebih cepat daripada seorang Esmeralda. Bahkan Esmeraldanya Lele tingkat yang mencoba untuk melakukan cutting minion. Kali ini mencoba langsung dikejar. Bad Fist jadi pop up, bad impact. Sakit banget Lele tingkat. Akhirnya ter-take down begitu saja. Meanwhile, di pit Turtle terjadi mini team fight karena adanya Enhanced Sword dan S masih berhasil untuk mendapatkan Turtle-nya. Vival yang kali ini harus mencoba untuk mundur ke belakang. Dan Fumieko kali ini ditabrak dari roda ban gila yang lepas. Enhanced Chain mulai dikeluarkan. Fumieko tinggal satu bandana terakhir. Tapi lihat, Vivian belum berhasil untuk menangkap seorang Ash. Iya, sempat terkena stun juga tadi jadi seorang Vivian, makanya langkahnya terhenti dan tidak bisa mengejar teman-teman dari RRQ Mika. Tapi di area top lane, Queenie dan juga Chell emang masih sama-sama berseteru aja sih. Sementara itu di area bottom lane-nya, wah sudah mulai ada pergerakan yang cukup menarik ya tentunya. Tapi untuk Ash sendiri, ya bakalan coba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold sepertinya. So far, net worth gak beda jauh, bahkan hampir sama dari kedua tim. Selisihnya cuma sekitar 100, 200, 300 aja. Tapi di area bottom lane, Cininya udah mulai coba untuk ditargeting lagi sama teman-teman dari RRQ Mika. Di area top lane juga sama. Vivalnya bakalan coba untuk menggiling ke arah seorang Yogoi yang berhasil di take down oleh seorang Shell. Meanwhile di bottom lane, Fumieko bakalan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena tadi ada 3 orang dari RRQ Mika yang berada tidak jauh dari seorang Fumi. Dan dia lebih memilih untuk mundur sembari menjaga satu objektif yang cukup berharga, yaitu satu inner turret. Tapi di area top lane-nya juga nih, Vivian dan juga Chell bekerja sama untuk mendapatkan satu outer turret di top lane. NG mulai datang tapi agak sedikit terlambat mungkin ya kalau kita bisa bilang. Sementara itu kedua tim masing-masing masih sama-sama coba untuk mengumpulkan vision dan juga pundi-pundi gold. Apalagi dari S sendiri, udah mulai cukup sakit tentunya. Terkena beredetan dari seorang Chell. NG bakalan coba untuk memberikan distraction sepertinya karena di area mid lane tadi sudah mulai terkikis nih dari dia punya auto turret. Sementara itu Queenie-nya udah mulai mencicil ke atas seorang Vival sampai hingga setengah darah dan Fumieko harus kembali mundur sembari memberikan perimeter buat teman-teman dari Bigetron Era. Wow, 4 poin kill dipimpin sama Bigetron Era saat ini walaupun goal difference ini tidak berbeda jauh karena RRQ masih bisa menahan tempo agresif yang mungkin bisa saja dikeluarkan sama Bigetron Era, tapi mereka masih bersabar lagi. Berarti di sini ada hero-hero yang well farm dan bahkan sekarang objektif Turtle-nya sepertinya bakal diberikan ke teman-teman dari Bigetron Era. Dan memang dari RRQ Mika ini bakal menunggu momentum di mana nantinya dari Queenie juga jadi, tapi lihat di arah top lane Fumieko sendirian nahan 2 hero sekaligus. Iya, ketika dia bisa nahan 2 hero sekaligus ini, pastinya akan ada satu tempat lain yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Era, yaitu di area bottom lane, di mana Vivian menemani seorang Chell untuk bisa menumbangkan satu outer bottom turret. Tapi Fumieko-nya bakalan agak sedikit sekarat, masih bisa loncat untuk mundur ke belakang sepertinya. Tapi Ash kayaknya bakalan coba untuk kejar dia, coba untuk digocek lagi sedikit melewati area river. Dan sekarang bakalan coba untuk pulang aja sih ya. Itu kalau kayak di Grand Theft Auto udah bintang 5 dia. Waduh, dikejar polisi ya. Dikejar banyak helikopter ya kan, sama Polisi, tank ya kan di siap. kota gitu. Makanya Siap tadi kok. langsung kabur dia, lari ya kan terbirit-birit daripada nanti dihajar gitu kan. Betul. Karena darahnya juga udah gak kelihatan. Eh. Tapi lihat sini Vivian yang mau open map juga masih lumayan cukup santai ya. Dan Iya. again ini sebenarnya game yang tidak begitu agresif yang memang dikeluarkan karena mereka berdua masih menunggu objektif yang mungkin nanti bakal terjadi. Let's say Lord yang pertama ini otomatis ya harusnya bakal terjadi mini team fight ya, yang karena dengan adanya Vival yang menggunakan Akai otomatis movement ke arah Lord bakal lebih sering diinisiasi oleh Bigetron Era sih. Betul, pastinya. Dan sementara itu kalau kita lihat juga dari teman-teman
kedua tim tentunya. Udah ada rotasi yang mulai dilakukan tentunya. Ash sudah mulai Konsil. melihat konsil langsung Yes, mau coba dipakai untuk masuk ke arah depan sana. Dua Dragon pun langsung dihajar begitu saja menuju ke arah Lele Tingkat. Dan lihat S mencoba untuk dijepit menggunakan Heavy Spin, tapi masih ada Knife for a Knife yang on point banget sehingga S masih bisa lolos licin kayak belut. Siap. Tapi Wait. ketika dia Phantom seperti itu Wait. bakalan agak sulit tentunya. Sementara itu Fumieko bakalan coba untuk membantu meng-clear minion yang berada di area mid lane. Sementara itu NG-nya bakalan coba untuk kabur dari genggaman seorang Cini menggunakan Sanguine Vow-nya. Itu lumayan cukup fatal ya karena tadi ada Lord. Tapi ternyata memang harus junglernya yang ter-take down dari teman-teman Awas. Kimika. Ini menjadi lampu hijau buat Bigetron Era mengambil Lord yang pertama sepertinya, walaupun ternyata dari Kimika juga udah mulai mantau-mantau dan mereka lebih milih untuk mundur again. Mereka nggak mau lanjutin lagi karena masih sabar dulu karena mereka juga masih memiliki contohnya S bisa Alec to Final Blow nantinya untuk menghabisi minion wave yang datang. Tapi lihat Vivian coba untuk masuk kah? Belum. Lordnya masih mau jalan pelan-pelan, jangan sampai terlalu banyak buang resource kalau kata teman-teman Bigetron Era. Betul, nanti salah-salah malah dibalikin jadi repot ya teman-teman. Tapi melihat pergerakan dari arah Kimika juga, selama Bigetron Era salah masuk bush aja, ini bisa dimakan sih sebenarnya. Tapi teman-teman dari Bigetron Era juga mereka sadar, apalagi dengan tingginya movement speed yang dimiliki oleh Vivian dan juga Fumieko, serta besarnya crowd control yang dimiliki oleh seorang Wait, dimulai semuanya ini Gyogoinya ternyata berhasil untuk ditumbangkan. Tapi lihat Chell mencoba untuk kabur dengan satu bandara terakhir dan Fumieko pun mencoba untuk melarikan diri. Datang Cini dengan bad face mengincar ke arah S langsung mencoba untuk ngesot tapi ada heavy spin dan S pun berhasil untuk ditumbangkan begitu saja. Bahkan Viviannya ternyata dijebak oleh Queenie yang berhasil untuk mendapatkan poin killnya. Kalau modelnya seperti ini, mungkin Bigetron Era harus dipaksa sedikit mundur juga. Tapi arah Kimika nggak akan menyerah semudah itu tentunya, karena di sini Lele Pingkan, Queenie dan juga Gyogoi sudah hadir untuk membersihkan wave minion yang ada di area bottom lane. Karena mereka terfokus juga tadi di area mid lane terjadinya team fight, bottom base turretnya pun berhasil untuk didapatkan sama Bigetron Era dan ini bukan merupakan berita yang baik karena nantinya bakal ada super minion dari area bottom lane yang dimana Kimika bakal sedikit kesulitan untuk mencoba melakukan defense. Kita melihat NG sakit banget buat impact-nya, mencoba untuk dikejar tapi untungnya movement speed NG masih ngacir kayak beat ember. Siap, masih bisa mundur tentunya, masih bisa selamat. Tapi di area mid lane ini loh, yang bentar lagi bakalan ada minion masuk. Teman-teman dari area Kimika mungkin harus merelakan inner turretnya yang berada di area mid lane karena sepertinya bakalan langsung dicicil. Apalagi adanya Vival yang berada di area depan, ini bisa banget untuk nge-zone out teman-teman dari area Kimika. Tapi kalau dilihat di area bottom lane sepertinya sudah mulai ada pergerakan yang cukup menarik, tapi mundur kembali. Sementara itu untuk purple-nya masih bisa diamankan oleh seorang Vival ya. Oke, tapi lihat di area bottom lane, S-nya, The Way of Dragon pun mulai dikeluarkan tembak-tembakan dari Chell. Itu sakit banget membuat S langsung ter-take down begitu saja. Bahkan recall ini dia langsung dikeluarin sama seorang Vivian untuk men-taunting Lele Pingkan langsung di depan wajahnya. Yes. Vivian, Tapi sadar gak? yes. Sorry, sadar gak Virsi? Kenapa? Queenie belum ter-take down loh. Ya, Ini bakal menjadi hero winning condition RR Kimika kalau sampai Queenie mendapatkan free position dan team fight besar pun terjadi. Betul, tapi di sisi lain juga dari Bigetron Era, mereka nggak ada yang bisa di shutdown sih untuk sekarang. Cuman sabar sebentar. Mulai dikeluarkan, Lele Pingkan coba untuk escape ke arah belakang, tapi Lele Pingkan yang menjadi korban berikutnya. Dan sekarang Queenie yang langsung menjaga jaraknya kembali, sedangkan NG yang mau play di belakang, tapi ternyata diurungkan niatnya karena memang damage dari Bigetron Era juga cukup sakit. Vivian dengan darah yang low mau tidak mau harus ke sana dulu. Iya, harus pulang dulu lah ya. Tapi kalau kita lihat ini pergerakan dari teman-teman juga sudah mulai terlihat. Sudah ada setup dari kedua tim yang kalau salah masuk kayak ini bisa jadi bahaya. Tapi melihat sudah mulai adanya yang start. Nah, Ya. Dan kalau ini dari nih. itemnya nih, gimana nih Vici? Sebenarnya kalau dari S dia lumayan cukup sakit ya. Udah ada Molten Essence, Hunter Strike ditambah lagi Silence Robe dan nah ini Steel Phase udah jadi Dominance Ice. So ini Benedetta-nya Benedetta Tank yang Yes. bakal tebal banget dari lini depan. Tapi lihat Fumieko ternyata di take down sama NG Gyokoi yang tadi ke area top lane yang langsung mengincar ke arah ban yang memang sendirian aja. Iya, bannya sendirian karena bannya single ya. Gitu kok.
Ban single. Kalau bannya 2 ya jadinya double. Kalau Ban bannya motor dong. iya siap 2 jadi motor. sepeda ya nanti. Kalau Yes, misalnya kayak tapi gitu. ini udah jadi Lord yang sudah di-enhance, yang Aha. bergerak menuju ke area bottom lane. Dan Bigetron Era saat ini bakal mencoba untuk memanage minion yang datang ke base dari RRQ Mika. Oke. Tinggal bagaimana aja caranya RRQ Mika untuk melakukan defensif. Mengingat yang bisa clear wave dengan cukup cepat itu cuman Ash ataupun mungkin Gyokoi dengan enhance sword-nya. Dan dia pun harus tadi, Vivian di open map terkena enhance chain, tapi sepertinya nggak mau dibuang resource-nya RRQ Mika karena Vivian cukup tebal. Daripada nanti Lordnya datang, terjadi team fight besar dan tidak punya resource. Betul sekali. Gyokoi udah mulai coba untuk mundur ke belakang. Ash juga sama. Lele Pingkan menerima terlalu banyak damage. Mumeko coba untuk masuk menerobos ke area base milik teman-teman dari Yes, RRQ dan mininya Mika. pun langsung diajar begitu saja. Langsung mencoba untuk digambarin lagi. Bahkan satu persatu hero dari RRQ Mika mulai dikejar satu-satu lagi. Dan lihat sini ternyata di belakang. NG dengan Thundercat berhasil Lordnya. menumbakan walaupun Lordnya. Ash yang menjadi pertukarannya dan base-nya terbuka lebar sehingga Bigetron Era take the game too. Wow. Victory! Lagi-lagi Bigetron Era berhasil mendapatkan poin yang kedua tentunya. Tapi hati-hati. Yang harus kalian tahu, RRQ Mika nggak akan tinggal diam. Karena setelah ini, game yang ketiga akan menjadi nyawa terakhir mereka tentunya.